Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslimah sekalian? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam hari ini kita dapat bermuajah kembali di dalam forum yang insya Allah diberkahi oleh Allah, ya, yaitu di dalam acara bedah buku yang senantiasa rutin dilaksanakan, ya, diselenggarakan di fanpage tercinta kita, yaitu fanpage muslimahnews.com. Baik sahabat muslimah sekalian, pada malam hari ini kita berkesempatan untuk membedah sebuah buku. Nah, buku ini kalau menurut penulisnya sudah beliau tulis 20 tahun yang lalu begitu ya. Nanti kita cerita-cerita dengan narasumber kita pada malam hari ini ya. Yang pasti buku ini adalah buku yang bukunya kecil ya, bukunya mini, akan tetapi sangat efektif, sangat padat begitu untuk membongkar dan mengulas banyak sekali profil mengenai sosok pemuda, sosok kaum muda begitu ya. Bagaimana seharusnya kaum muda menjalani kehidupannya yang pada hari ini kita tahu gitu ya, bahwa pemuda banyak yang lebih suka bersikap hedonistik dan juga berpikir instan. Nah, baik tidak lupa salawat salam adalah senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada para keluarganya, para sahabat dan sahabiahnya, para generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan generasi kaum muslimin yang senantiasa istiqomah mengemban dakwah Islam, dan semoga kita juga senantiasa istiqomah terus dalamnya. Amin. Baik, sahabat muslimah sekalian, pada malam hari ini kita akan membedah buku ini ya, bukunya. Judulnya adalah Sobat Temukanlah Hidupmu, karya Ustadzah Dr. Faizatul Rasyidah. Baik, tidak berlama-lama kita sapa dulu beliau terlebih dahulu ya. Beliau sudah hadir bersama kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, sedikit terpencet tadi. Iya, nggak apa-apa. Alhamdulillah sehat insya Allah ya Ustadzah. Alhamdulillah sehat insya Allah. Iya, malam-malam mudah-mudahan malam kita barokah nih Ustadzah, karena kita berforum dalam sebuah majelis ilmu gitu ya, kita sedang thalabul ilmi. Amin amin. Semoga ya, masih bersemangat semuanya meskipun malam-malam. Insya Allah ya. Ya baik, mungkin untuk mempersingkat waktu dan juga sahabat muslimah sekalian tidak sabar begitu ya untuk menantikan bedah buku kita kali ini. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu Ustadzah, bagaimana ini dulu ceritanya ditulis oleh Ustadzah pada 20 tahun yang lalu gitu ya. Ya baik, teman-teman Ustadzah. Iya. Jadi memang buku ini itu saya tulis tepatnya pada tahun 2002. Awal pertama kali. Nanti saya di dalam presentasi saya tunjukkan pergantian percetakannya. Pada awal mula penerbitannya di 2002 itu kemudian itu menjadi semacam buku yang memang penuh dedikasi ya, maksudnya dibuat itu memang dengan satu niat betul gitu, satu keinginan untuk memang jadi hadiah dan bingkisan untuk para generasi muda, para remaja-remaja muslim. Jadi memang dibuat desainnya itu mulai dari kenapa kok namanya sobat gitu ya, sobat karena dia di situ menggunakan pendekatan bertuturnya seorang teman. Itu untuk menghancurkan barrier kesulitan berbicara dengan para remaja yang biasanya dialami oleh para orang tua atau guru yang mereka merasa tidak bisa masuk ke dalam dunianya. Jadi ini nanti sesama teman sedang berbicara. Dalam setiap paparannya juga begitu, sobat pernah nggak berpikir begini? Jadi mesti kalimatnya seperti memang bertutur seorang teman ke temannya. Dan isinya itu memang ada kerangkanya gitu ya. Di dalam buku juga saya tulis juga. Jadi maunya buku ini dari awal sampai akhir harapannya itu si sobat yang diajak bicara oleh buku ini itu dia akhirnya mendapatkan insight apa per item per babnya sampai pada akhir dari penyelesaian buku tersebut setelah dia menghatamkannya. Itu ada maksudnya begitu Mbak Nindira. Nah terus kemudian semua pada waktu itu nyatanya masih indie. Jadi kita itu para pemuda muslim yang sangat concern dengan para remaja bergerak dalam dunia dakwah remaja saat itu berinfak begitu ya, bersama-sama membiayai penerbitan buku itu secara indie.
Nah, buku itu sendiri kemudian Masya Allah, ya, kita tawarkan, kita masukkan ke sekolah-sekolah gitu ya, ke SMA, ke SMP, ada yang jadi program Ramadan, pondok Ramadan. Dulu kan adanya acara yang sifatnya keagamaan agak panjang itu kan pondok Ramadan. Nah, pondok iya. Ramadan itu kita masukkan. Juga kemudian ada yang jadi melalui SKI gitu ya, menjadi kajian-kajian sifatnya rutin, berseri. Jadi ada kayak semacam training of trainernya itu. Jadi buku itu kita terbitkan INDI, kita buat semacam lembaga bina remaja awal pertama kali itu, namanya untuk pembinaan remaja. Lalu kita tawarin ke sekolah-sekolah, para pematerinya distandarisasi pemahamannya, jadi di training dulu. Dulu pakai OHP nih. Masya Allah, ya. Baru setelah sekian puluh tahun gitu ya. Itu kemudian di 2012 ya. Lalu dicetak oleh Al Azhar Publishing itu 2 kali dengan 2 cover yang berbeda, begitu. Oh ya, alhamdulillah. Ternyata tangannya ya, Ustazah dan juga tim tentunya ya untuk kemudian menghadirkan buku yang luar biasa ini ke tengah-tengah kita semuanya. Baik, mungkin tidak berpanjang waktu lagi gitu ya, supaya sahabat muslimah juga masih bisa menikmatinya, masih nyaman menikmatinya, mungkin kita persilahkan langsung saja kepada Ustazah Faizah Roshidah untuk menyampaikan paparan mengenai buku ini kurang lebih 45 menit ke depan. Tafadhol masykur, Ustaz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sahabat muslimah sekalian, malam ini kita dipertemukan oleh Allah dalam majelis yang insya Allah mulia dan mubarakah, karena kita insya Allah akan membincangkan di antara warisan ilmu ataupun sakofah yang ada di dalam Islam, yang itu ada tertulis di dalam berbagai macam buku. Dan hari ini kebetulan kami diminta untuk membedah buku yang pernah kami tulis sangat lama, 20 tahunan yang lalu, 2002 ya. Saya menulisnya pada waktu berusia 24 tahun. Ya, sekarang berarti kalau 20 tahun ketahuan umur saya berapa ini. Jadi bukan lagi pemuda. Pada saat itu saya remaja gitu masih, dan bergerak di dalam dakwah remaja. Hari ini mungkin sudah mulai tidak seintens dulu ketika berinteraksi dengan para remaja, tetapi insya Allah kami masih terkoneksi dengan para remaja, bisa melalui guru-guru, yang para pendidik mereka ataupun para orang tua mereka yang hari ini justru lebih banyak berinteraksi secara intens bersama kami. Baik sahabat muslimah sekalian, izinkan kami melakukan share screen untuk forum kita pada hari ini. Semoga sudah terlihat, insya Allah ya. Jadi seperti yang tadi sempat saya ceritakan bahwa buku ini itu sebenarnya mengalami berapa kali naik cetak. Yang cover yang saya tulis, yang saya sertakan di sebelahnya itu adalah perubahan yang pernah terjadi ya. Pertama kali terbit itu yang gambar ada seseorang seperti berpikir lalu mencermati jejak. Itu semua nuansa cover itu adalah memang mengarah kepada bagaimana menemukan satu langkah, menemukan satu tujuan tertentu ya. Termasuk ketika kemudian masih dalam bentuk indie, di cover yang kedua itu juga konsepnya juga sama, ada potret para pemuda atau remaja kita yang terjebak dalam berbagai macam problematika di dalam alur film di sebelahnya, dan itu kemudian ada cahaya atau petunjuk dari Al-Quran yang akan kemudian harus dia sambut untuk menemukan hidupnya. Demikian pula dengan setelah kemudian dia dicetak oleh salah satu penerbit buku-buku untuk remajanya. Jadi ini adalah tahun ke-20 dari buku ini, dan setelah pada waktu awal-awal dulu percetakannya ini, buku ini benar-benar
eh, seperti dipegang untuk dijadikan sebagai sebuah panduan begitu ya untuk melakukan pembinaan. Sebagaimana yang kami maksudkan dan kami inginkan di dalam persembahan yang saya tulis di dalam buku tersebut. Buku itu kami dedikasikan untuk para remaja dan generasi muda yang sedang mencari jati diri, karena khas gitu. Di sini nanti dia memang diajak untuk menemukan jati diri itu. Jadi kalau hari ini para sahabat menyimak bedah buku kali ini, kalau para sahabat adalah seorang remaja, semoga bisa menangkap alur yang kita inginkan untuk ketemu dengan jati dirinya. Kalau yang menyimak ini adalah para ibu, para guru, itu pun juga sama, para orang tua. Apa yang bisa orang tua maupun para pendidik itu lakukan? Apa yang kita perbincangkan hari ini bisa dipakai untuk menuntun anak didiknya, anak-anaknya untuk menemukan jati diri mereka. Dan juga untuk para pengemban dakwah yang menginginkan lahirnya generasi muda Islam berkualitas dan bahan umat. Serta siapa saja yang menginginkan kebangkitan dan perubahan yang itu berawal dari para pemudanya. Buku ini kami persembahkan. Nah, di dalam buku tersebut kemudian setelah pengantar, latar belakang kenapa menulis itu ya dalam rangka untuk merealisir niat ingin mencerahkan begitu ya para remaja yang sedang mencari jati diri, yang ada kegalauan, mereka kemudian susah menemukan hari-hari itu tuh menemukan kajian untuk para remaja ataupun buletin-buletin ataupun tulisan-tulisan yang itu seperti menjadi guidance tapi pakai bahasa mereka. Nah, pola pikirnya itu dari situ. Jadi berharap itu bisa buku yang kami tulis ini, yang kami siapkan ini itu menjadi sesuatu yang nggak terasa menggurui, tapi kemudian memang membuat para remaja itu tercerahkan, kayak dituntun begitu ya. Nah, lalu saya sampaikan di dalam buku tersebut kerangka dan alur pembahasan dari setiap bab-babnya di dalam buku tersebut. Jadi awal itu diajak untuk menemukan jati diri dan makna hidup. Lalu sampai kemudian dia mengerti bahwa berarti saya harus berubah. Tapi seringkali kemudian perubahan itu terhalang atau kemudian diredam dengan alasan ya nanti kalau saya mau jadi baik, ya kalau saya dapat hidayah pasti akan jadi baik gitu. Menunggu hidayah. Maka di bahasan yang kedua itu kita bongkar, kita tunjukkan koreksi pemahaman atas hidayah itu apakah ditunggu ataukah bagaimana. Nah, setelah kemudian dia mengerti bahwa ternyata ini perubahan itu berasal dari kita sendiri, dari kalau di situ kalimatnya kan seperti mengajak ngomong teman. Jadi perubahan itu berasal dari dirimu gitu. Lalu kemudian kita mau menghancurkan penghalang yang lain lagi. Lah seringkali para pemuda, para remaja itu menunda untuk melakukan kebaikan, menunda misalkan taubat, menunda untuk melakukan amal-amal sholih yang sepertinya itu nuansanya keakhiratan. Karena apa? Alasannya merasa bahwa masih ada banyak kesempatan. Gak asik banget kalau kemudian masih muda kok sudah harus sangat sangat sholih, sangat taat, sangat lurus, sepertinya itu kok gak asik begitu. Jadi menunda ketaatan tadi itu dan beralasan masih banyak kesempatan, kan masih muda. Sehingga di bab berikutnya itu, kerangka berikutnya adalah kita dudukkan pemahaman yang benar tentang umur, begitu ya, tentang umur. Lalu yang berikutnya, setelah tidak ada alasan lagi untuk menunda perubahan, maka sang sobat ini tadi, sahabat remaja ini tadi, kita ajak untuk, yuk kalau begitu memperbaiki diri, mewujudkan perubahan pada diri kita, yaitu membentuk profil kita menjadi profil pemuda yang berkepribadian Islam, begitu kan ya. Nah, masalahnya kan tidak bisa untuk kemudian memahami bagaimana sih membentuk profil kepribadian Islam itu kalau kita tidak ngerti potensi yang kita punya. Jadi lalu para remaja, sobat remaja kita itu kemudian di situ diajak memahami potensi apa sih yang kamu punya, sehingga kamu bisa mengenali kebenaran, mengenali kesalahan, lalu kalau mau berubah itu dari mana asalnya, memahami potensi dan kemampuan diri, lalu
Kalau begitu sudah harus berubah. Lah berubah ini bagaimana maksudnya? Merubah diri dari yang tadinya terpuruk menjadi kemudian bangkit, dari yang mulanya itu profilnya masih tidak karu-karu menjadi profil yang pribadi unggulan. Maksudnya kepribadian yang unggul itu seperti apa? Di situ kemudian dibahas bagaimana mewujudkan profil berkepribadian Islam, yaitu pribadi unggulan. Nah, ternyata dari pemahaman di situ untuk menjadi seseorang yang Muslim yang taat, yang solih, yang berkepribadian Islam tadi mengharuskan dia ngerti jalan hidup, jalan hidupnya yaitu Islam. Nah, maka di situ kemudian diajak di bab yang berikutnya adalah mengenali yang dimaksud dengan Islam itu yang seperti apa maksudnya. Sistem Islam sebagai way of life itu seperti apa? Diterangkan di situ. Lalu setelah itu kita melihat konsep Islam yang seperti itu sebagai way of life yang akan mengantarkan kepada kemuliaan seperti itu, faktanya hari ini bagaimana? Faktanya hari ini bagaimana itu, apakah terterapkankah? Apakah kemudian kita mendapati fenomena kok tidak seperti yang dijanjikan kalau kemudian kita menerapkan Islam, mestinya kemudian situasinya itu adalah situasi yang mengantarkan pada kemuliaan, kok faktanya kok tidak? Nah, di situ kemudian masuklah kita ke dalam sebuah bahasan menggerus kecuekan dari seseorang dengan mengajak para sahabat generasi muda tadi, sahabat remaja Muslim tadi itu untuk buka mata, buka telinga, untuk melihat situasi di sekitarnya, apa yang kemudian mereka bisa tangkap. Nah, dari situ kemudian kita bisa memahami fakta di tengah masyarakat, memahami berbagai macam kerusakan ketika mereka tidak menerapkan Islam, maka kemudian diajak untuk menelusuri dari mana semua kerusakan-kerusakan ini berawal, begitu kan ya. Kalau kemudian kita melakukan penelusuran dan belajar dari sejarah, ternyata realitas keterpurukan kaum muslimin hari ini itu tidak kemudian sudah dari sananya, begitu loh. Kita ada masa di mana ketika kita melakukan penelusuran itu ternyata sejarah kita sejarah kegemilangan, sejarah keemasan Islam. Maka berarti memang tidak bisa tidak, memang kita harus mengembalikan kembali penerapan peradaban Islam yang unggul tadi ke dalam kenyataan. Nah, maka di situ kemudian saatnya menjadi agen perubahan. Siapa yang akan merubah peradaban yang hari ini terpuruk menjadi peradaban yang mulia? Ya para pemuda, begitu. Dan itu di situ kemudian ditunjukkan potensi pemudanya itu seperti apa, ditambah dengan untuk menguatkan kita belajar dari para pemuda di sepanjang lintasan peradaban dunia. Nah, di awal itu kemudian kita mulai masuk tadi itu kan menemukan hidup. Di dalam buku itu saya awali dengan mengajak si sobat remaja Muslim itu untuk mengamati dan belajar dari fenomena yang ada di sekitar di sungai dan apa yang ada di sana. Kalau kita lihat sungai itu kan ada arus air, ada di dalamnya itu ikan-ikan, ada di dalamnya ada batu, ada mungkin kayu, ada mungkin sampah, ada daun, ada ikan hidup, ada ikan mati. Nah, belajar dari fenomena yang ada di situ akan membuat kita mengerti ada perbedaan sesuatu yang hidup dari yang mati. Kalau sesuatu itu mati seperti batu, ya dia tetap di situ saja. Dia kalau nggak ada yang menggerakkan, ya dia akan ada di situ saja. Kalau tidak ada sesuatu yang dari luar yang kekuatan lebih kuat dari dirinya menggerakkan, ya dia hanya akan tetap di situ, tidak akan ada perubahan. Maka kalau kemudian gambaran kehidupan sobat remaja Muslim hari ini tuh kok rasanya itu dari dulu sampai sekarang pancet gitu ya, tidak ada perubahan. Dulu nggak bisa ngaji ketika kecil, sekarang sampai kuliah juga masih nggak bisa ngaji. Dulu nggak sholat, sekarang kok juga tetap nggak sholat 5 waktu begitu ya. Dulu nggak punya prestasi, sekarang pun sudah bertambah 20 tahun, 15 tahun kok juga tetap tidak ada torehan prestasi apapun. Nggak ada perubahan. Nah, harus dipertanyakan, sebenarnya saya itu hidup atau tidak hidup gitu ya. Sesuatu yang hidup itu pasti menampakkan ada perubahan. Ada pergerakan yang sifatnya aktif. Tidak menunggu arus. Kalau hanya bergerak mengikuti arus saja, bahkan ekstrimnya sampah pun melakukan itu. Ini bisa jadi quote ya. Bahwa kalau kemudian, tapi saya bergerak, tapi kalau bergeraknya itu hanya mengikuti arus, sekarang trennya apa? Oh, trennya lagi mengumpulkan kurikulum vitae banyak-banyakan pacar atau cewek atau gebetan. Atau kemudian trennya ini trek-trekan, trennya nyobain narkoba ini itu, misalkan. Trennya menjadi bucinnya BTS, misalkan. Jadi, kalau hanya kelihatan bergerak, tapi itu hanya ikut arus, yaitu apa bedanya dengan sampah? Sampah pun bisa
kalau hanya bergerak mengikuti arus. Tapi coba lihat kalau kemudian itu ikan, sekalipun arus itu deras gitu ya, meskipun ikan itu kecil, ada kalinya dia itu seperti terseret ketika arusnya itu sangat kuat, tetapi ada gerakan yang sifatnya aktif dari dalam dirinya, bahkan bisa saja melawan arusnya. Itulah ciri sesuatu itu hidup gitu ya. Maka kita bisa membedakan kalau kemudian di dalam buku itu kemudian diajak merenung begitu. Kalau kemudian selama ini kok hidup kita itu ya tetap gitu-gitu saja, ada atau tidak ada, kita bahkan tidak ada perubahan, tidak ada yang nyari, tidak ada yang merasa kehilangan, tidak ada yang merasakan manfaatnya, maka dipertanyakan sakjane hidup, sebenarnya kita itu hidup atau mati. Kok nggak ada yang nyari, kok nggak ada yang kehilangan, kok nggak ada yang merasakan manfaatnya ketika ada kita, kok kita itu hanya ikut arus saja, sama seperti sampah. Nah, maka di situ kemudian kita harus berubah. Kita tuh hidup itu mengharuskan kita itu mengenali hakikat hidup kita itu seperti apa. Mengenali hakikat hidup itu artinya mengenali hakikat diri kita. Nah, di situ secara singkat kemudian kita ajak untuk menemukan jawaban dari 3 pertanyaan mendasar setiap manusia supaya dia bisa mengenali siapa jati diri saya. Kalau di situ dikasih judul jadikan hidupmu lebih hidup, karena pada masa itu, pada zaman buku ini ditulis, itu ada iklan, kayaknya iklan rokok itu, jargonnya itu begitu, menjadikan hidupmu lebih hidup. Nah, akhirnya itu kemudian masuk, diadopsi dalam judul ini, kami adopsi dalam judul tersebut. Nah, di sini, menjadikan hidup lebih hidup itu, dari yang mulanya mungkin sudah hidup, sebenarnya sudah hidup, tetapi ternyata hakikatnya kalau ditelusuri, kurang hidup, karena faktanya kok amalnya, kalau dibilang itu seperti manusia hidup kok ya sama seperti hewan, ya cuman makan, minum, tidur, kamar mandi, BAK, BAB, mungkin ada yang kemudian sudah melakukan keharaman nge-seks meskipun belum menikah, itu kan sama dengan hewan kan begitu. Atau cuma ikut arus tadi ya sama seperti sampah. Nah, jadi di sini dibikin hidup lagi dengan cara apa? Menemukan hakikat hidup itu, yaitu menemukan jawaban yang benar atas 3 pertanyaan dasar. Saya ini sebenarnya siapa? Kalau saya ini siapa, alam semesta ini, kehidupan ini nih juga dari mana gitu kan ya. Saya dari mana? Diajak mikir. Apakah saya ada dengan sendirinya seperti teorinya ateis? Saya hanya merupakan perubahan dari satu materi ke materi yang lain, akan tetap ada tapi berubah bentuk saja, berubah materinya saja, wujudnya. Tetapi tidak ada apapun sebelum itu. Diajak mikir. Apakah kemudian demikian pula dengan alam semesta ini, kehidupan ini? Untuk apa kok saya ada di sini? Setelah ini saya mau kemana? Saya mencermati, kita cermati. Sahabat remaja muslim membaca buku itu diajak memikir. Kita menyaksikan ada anak kecil, lama-lama dia jadi besar, tua, meninggal. Ada yang masih kecil, meninggal. Ada pohon, mulanya dia hidup, meninggal. Ada hewan juga begitu. Ada kehidupan, ada setelah itu kehidupan itu hilang. Kemana mereka? Nah, jawaban yang benar, karena ini sebuah bedah buku saja, jadi singkat saja ya. Intinya di situ diajak menemukan jawaban bahwa kita itu adalah makhluk bagi Al-Khaliq yang telah menciptakan kita, yaitu Allah. Allah itu adalah Al-Khaliq yang telah menciptakan juga alam semesta dan kehidupan ini. Dia juga Al-Mudabbir ketika menciptakan kita dengan sebuah dengan sebuah visi penciptaan, yaitu mengabdi kepadanya, beribadah kepadanya dengan menjalankan seluruh episode hidup kita sesuai dengan aturannya. Dan nanti kita akan dikembalikan kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut. Nah, di sinilah kemudian yang akan menjadi awal dari kita itu akan mengenali berarti saya mau ngapain kalau begitu di dunia ini. Nah, sebelum kemudian mau berpikir lebih lanjut, saya mau ngapain, berarti saya harus ngapain, saya harus berubah seperti apa. Itu kan tadi ada kemudian sebuah halangan yang kemudian membuat orang menunda, membuat seseorang itu menunda berubah, yaitu karena mengira bahwa yang namanya perubahan itu karena kehendak Allah. Maka di dalam bab itu kemudian ditunjukkan ada beberapa dalil yang seolah-olah menunjukkan bahwa pemberi hidayah, memberi petunjuk yang membuat orang itu kemudian akhirnya tertunjuki dan ke arah benar itu sepertinya kok Allah yang menciptakan, hanya Allah saja nisbahnya, sehingga orang mengira saya menunggu. Tapi kok ada yang kemudian ayat-ayat itu yang mengatakan barang siapa yang ingin beriman maka berimanlah, kalau barang siapa yang ingin kafir, kafirlah. Dan kemudian di situ juga ada yang namanya
Allah memberikan ancaman azab bagi, ada neraka juga bagi orang-orang yang kemudian tidak beriman, bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan atau kejahatan yang tidak mentaatinya. Kan nggak mungkin kalau misalkan ini dipaksa oleh Allah, tapi kok kemudian kita kok kemudian diberikan sebuah konsekuensi, apakah mendapatkan surga atau neraka. Maka di situ kemudian didudukkan sampai bisa difahami bahwa Allah lah sang pencipta hidayah itu dengan diturunkannya risalah ini, Al-Quran ini, Rasul yang menerangkan, Rasul yang mengajarkan bagaimana tuntunan tersebut, risalah tersebut. Allah juga yang telah memberi kita modal akal untuk bisa berpikir dan memahami risalah tersebut. Tetapi apakah petunjuk yang sudah diturunkannya dan akal yang sudah diberikan oleh Allah itu akan kita pakai ataukah tidak? Di situ ada andil ikhtiar manusia. Nah, jadi memang harus berawal dari diri kita, sebagaimana yang kemudian juga Allah firmankan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 itu, bahwa Allah itu tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai dia sendiri yang merubahnya. Nah, merubahnya itu kalau kemudian kita cermati, orang itu berubah amal, berubah penampilan menjalani hidup itu dari mana? Orang itu melakukan apapun amalnya, kumpulan sikapnya, pilihan dia berbicara, pilihan dia berperilaku, pilihan dia mensifati dirinya dengan satu sifat tertentu, beramal tertentu, itu dipengaruhi dan dibentuk oleh pemahaman yang dia punya. Pemahaman yang dia punya itu merupakan hasil dari sebuah proses berpikir yang dia punya. Maka dia memang harus berpikir untuk menemukan kebenaran. Nanti saya akan tunjukkan di belakang, pada waktu membahas tentang potensi kehidupan itu lebih didetilkan tentang proses berpikir ini merupakan, kemampuan berpikir ini merupakan potensi yang membedakan manusia dari makhluk Allah yang lain, kan begitu. Nah, terus juga saya tambahi bahwa perubahan itu sendiri berawal dari langkah yang kita lakukan, atau ikhtiar yang kita lakukan, tetapi untuk sampai pada keberhasilan sebagaimana kita wujudkan itu harus selevel atau sekadar, maksudnya bukan sekedar ya, setara dengan kadar dari apa yang hendak mau kita raih. Kita belajar dari kisahnya Muhammad Al-Fatih ketika kemudian beliau akhirnya berhasil setelah 8 abad mewujudkan bisyarah Rasul, baru kita tahu, oh yang dimaksud oleh Rasul sebagai wala ni'mal amir, amiruha, gitu ya. Sebaik-baik pemimpin itu adalah pemimpin pasukan itu, dan wala ni'mal jais, dalikal jais, dan sebaik-baik pasukan itu adalah pasukan yang membebaskan itu karena setelah kemudian beliau membebaskan, kita baru tahu bahwa oh bedanya dengan semua ekspedisi penaklukan sebelumnya, yang itu setiap ada khalifah itu selalu kemudian berusaha merealisir bisyarah Rasul itu, adalah dia melakukan kadar ikhtiar selevel dengan apa yang dijanjikan. Jadi amir terbaik, pasukan terbaik. Jadi terlihat, oh gambaran amir terbaiknya itu kalau pada masa Muhammad Al-Fatih itu seperti itu. Dia terjaga profilnya sejak tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu berjamaah, tidak pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib, tidak pernah meninggalkan puasa Senin Kamis, tidak pernah meninggalkan sholat tahajud, tidak pernah, dan seterusnya. Yang itu kemudian bagaimana dia disiapkan oleh gurunya, bagaimana itu menunjukkan bahwa oh ada ikhtiar yang memang selevel dengan apa yang hendak diraih. Itu kalau kita bicara tentang perubahan. Nah, sudah paham bahwa oh ya harus berubah gitu ya, harus berubah, nggak boleh nunggu hidayah gitu. Nanti kalau saya dikasih hidayah kan akan sadar. Tapi ada yang kemudian menjadi sebuah penghalang lagi, yaitu para remaja, para pemuda itu sering merasa, mengiranya itu ya, mereka tertipu bahwa mereka kira kalau masih muda itu umurnya itu masih panjang. Maka di bab jangan lagi buang umurmu itu kemudian didudukkan pemahaman yang benar tentang umur. Setiap yang hidup itu pasti punya ajal. Pasti ada batas waktunya, ada batas umurnya. Dan fa'idza jaa ajaluhum, maka kalau kemudian telah datang ajal mereka itu, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak bisa sedikit pun mau ditunda, diakhirkan
ataupun kalau pengen diajukan pun juga nggak bisa. Jadi bicara umur itu bicara tentang kesempatan. Tetapi itu bukan ranah kita yang menguasainya, yang mendesainnya. Saya punya kesempatan sampai sekian lama, enggak ada. Bukan kita. Tetapi betul-betul itu adalah hak prerogatif Allah yang mendatangkan ajal itu tadi, yang menciptakan ajal itu tadi. Maka persoalannya adalah bagaimana umur kita tadi itu kemudian kita gunakan sebaik mungkin, gitu kan ya. Ini beberapa ilustrasi tambahan, enggak ada jelas di buku itu enggak ada, tapi hari ini saya sertakan dalam bedah buku ini untuk menguatkan bahwa coba seandainya seorang remaja itu tahu bahwa dia itu ditakdirkan akan mati umur 18 tahun. Apakah kemudian masih ada gambaran penampilan anak-anak remaja kita yang menganggap Sweet 17 itu seperti momentum istimewa sampai kemudian harus dirayakan secara istimewa? Enggak akan. Kalau dia paham bahwa setelah mungkin nggak nunggu 18 tahun lah, setelah dia merayakan itu kemudian tahu dia itu mati, dia nggak akan melakukan itu. Kenapa? Karena dia paham ketika ajal itu tiba itu artinya umur itu sudah tidak ada, itu artinya kesempatan itu menjadi tertutup. Umur adalah kesempatan. Maka kemudian kita harus paham betul, ini bicaranya bukan tentang kita mau nambah kesempatan ataukah kemudian mengurangi kesempatan, karena kesempatan itu berasal dari Allah yang memberikan umur kita. Tetapi umur yang diberikan kepada kita itu mau sedikit ataukah banyak, mau singkat ataukah panjang, semua akan ditanya. Semua akan ada hisabnya. Maka fokusnya pada bagaimana kemudian umur yang ada, kesempatan yang ada itu digunakan seoptimal mungkin. Kalau di situ di dalam buku itu saya tunjukkan beberapa dalil yang menceritakan penyesalan ya ahli neraka ketika mereka masuk di dalam neraka itu kan kemudian mereka meminta kembalikan saja ya Allah. Satu hari saja, satu saat saja kan begitu. Nanti kalau saya dikembalikan hidup, dikasih kesempatan lagi, saya ibadah pasti. Nah, itu kemudian untuk menguatkan bahwa seperti itu, semua menyesal, semua menyesal. Bahkan yang sudah melakukan kebaikan di dunia pun juga menyesal. Kenapa kok tadi saya sudah sedekah, tapi kenapa kok bukan yang terbaik? Kenapa kok bukan yang baru? Kenapa kok kalau yang sudah dia itu sholat ke masjid begitu ya, jaraknya jauh, jalan kaki, kenapa kok nggak lebih jauh lagi milihnya? Semuanya menyesal karena ketika melihat akhir seperti itu, kemarin itu sebenarnya adalah kesempatan untuk berbuat baik sebaik-baik mungkin. Nah, maka dari situ kemudian sudah paham nggak boleh buang waktu lagi. Maka kemudian kalau kita harus berubah sekarang. Sebelum bisa berubah kita harus mengenali potensi diri. Lalu di situ ditunjukkan. Kalau kita bicara potensi kehidupan, sesuatu yang dengannya, yang tanpanya makhluk hidup tidak bisa hidup, itu adalah keberadaan kebutuhan jasmani dan naluri. Hewan itu punya kebutuhan makan, minum untuk berkembang biak, dia punya naluri berkembang biak ya. Kalau tidak ada ini, tidak bisa hidup. Tetapi manusia itu selain dia punya potensi kehidupan atau tokoh hayawiyah, ada yang membedakan dia dari hewan ataupun makhluk Allah yang lain. Dia punya akal. Yang akal inilah yang kemudian akan menjadi manatut taklif atau objek dibebankannya hukum. Perhitungan hisab itu karena kita punya akal. Kalau kita tidak punya akal atau akalnya kemudian nggak normal, kita ghairu akil, bukan mukalaf. Maka akal di sini ini harus benar-benar digunakan, begitu ya. Nah, dan akal itu apa? Akal itu adalah sebuah proses berpikir yang melibatkan 4 komponen, berawal dari fakta yang ditangkap oleh indera, lalu kemudian hasil penangkapan itu disampaikan ke otak, lalu di situ ditafsiri oleh informasi. Kalau kemudian kita menafsirnya itu dengan informasi-informasi yang benar, maka kemudian kita akan mendapatkan sebuah pola pikir yang benar. Kalau kita menggunakan sandarannya adalah akidah Islam, maka kita akan memiliki pola pikir Islami. Pemahaman yang dihasilkan berarti pemahaman yang Islami, pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar akan membentuk amal perilaku yang juga benar. Kalau sewarna dengan pola pikirnya, sewarna dengan akidah yang melandasi informasi yang digunakan untuk menafsiri, maka akan terbentuklah pola sikap yang juga khas,
pola pikirnya Islami, pola sikapnya Islami, maka disitulah terbentuk kepribadian Islami. Nah, jadi kemudian diajak ngerti gitu loh, bahwa terbentuknya profil kepribadian Islam, pribadi yang kuat, yang tangguh, yang kelihatan di dalam penampakannya itu, itu anaknya itu rajin ibadah, tidak mudah menyerah, dia amanah, dia penyayang, dia itu menjaga kehormatan, dia tangguh, dia khusyuk, dia profesional, dia tegas mengatakan kebenaran, dia tidak takut mati, dia tidak takut miskin, dan begitu ya, tidak lembek ketika menghadapi orang yang itu melakukan kesalahan, ya, dia berani dan tegas untuk mengingatkan. Apa yang kemudian kita lihat dalam tampilan amal, tampilan kumpulan sikap dan sifat itu sebenarnya penampakan dari keberadaan pohon kepribadian Islam, yang itu ternyata akarnya berawal dari pemahaman mendasar tadi, akidah yang sudah kita temukan di awal pada waktu memahami hakikat hidup. Nah, itu, dan ditambah lagi bahwa para pemuda itu punya potensi kemudaan. Kemudaan itu adalah masa terbaik di antara dua masa kelemahan, jadi tidak boleh disia-siakan. Makanya kalau zaman dulu itu kita mengenali sebagai agent of change, kita mengenali sebagai iron stocks, begitu ya. Kalau hari ini sepertinya sudah tidak terlalu sering kata-kata itu dipakai, begitu ya. Nah, kalau kemudian sudah mengerti bahwa oh iya, saya adalah hamba Allah, saya saya meyakini Allah itu adalah pencipta alam semesta dan pengatur kehidupan ini, lalu aturannya saya pakai untuk menuntun saya, mengguidance saya, ketika berpikir tentang apapun, membentuk pemahaman saya, lalu mempengaruhi kepada amal saya, begitu kan ya, sehingga terbentuk keberadaan Islam pada diri saya. Sebenarnya itu memang sesuatu yang sifatnya adalah konsekuensi dari ikrar yang kita sampaikan. Kalau kita ngaku saya iman pada Allah, itu konsekuensinya itu adalah kita mengambil segala aturan yang diberikan oleh Allah, ditunjukkan, diingatkan bahwa memang harus mengambil syariat tadi itu sebagai sebuah kewajiban. Artinya kalau mau berkepribadian Islam itu memang harus menjalani jalan hidup sesuai dengan tuntunan Allah, yaitu hidup dengan sistem Islam. Nah, yang bagaimana yang dimaksud dengan jalan hidup Islam itu, sistem Islam itu yang seperti apa, begitu. Yang kalau kemudian kita membuka pengkabaran yang diberikan oleh Allah, Islam yang diturunkan oleh Allah itu sudah disempurnakan olehnya, diridhoi sebagai agama kita, dan sudah dilengkapi oleh Allah, segala solusi persoalan kehidupan itu sudah ada di situ. Seperti yang ada pada surat An-Nahl, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', dan kami sudah terangkan kepada di dalam Alkitab itu, kami telah turunkan kepada kamu Alkitab yang di dalamnya itu tibyanan, ada penjelasan untuk segala persoalan. Nah, jadi ini loh sebenarnya yang dimaksud dengan sistem Islam itu. Dari kalau bicara sistem atau peradaban itu adalah kumpulan pemahaman tentang kehidupan. Kumpulan pemahaman tentang kehidupan itu misalkan kita memahami pemahaman tentang pernikahan itu untuk apa, hak dan kewajiban suami istri, anak orang tua, bagaimana kemudian kita mengatur perekonomian, bagaimana, apakah boleh kemudian dalam pergaulan itu kemudian kita itu melakukan seperti yang dilakukan oleh kaum Lut, itu kumpulan pemahaman tentang kehidupan atau apapun itu. Ketika kita berjual beli, apakah ini baik ataukah ini buruk, apakah ini halal ataukah haram, itu namanya kumpulan pemahaman tentang kehidupan, itu peradaban. Nah, peradaban Islam itu dibangunnya, ya, yang kita lihat dalam tampilan yang bisa kita lihat itu kan tampilan-tampilan cabangnya, mulai dari yang sifatnya ada bangunan-bangunan fisik sebagai sebuah hasil dari benda-benda hasil dari peradaban, tapi ada juga dalam bentuk pemikiran-pemikiran. Misalkan tadi itu cara mengelola ekonomi, bagaimana kemudian menata pendapatan negara, bagaimana mengatur pergaulan, bagaimana mengelola dan memenuhi kebutuhan warga negara akan kesehatan dan pendidikan, misalkan. Bagaimana kalau kemudian ada orang yang melanggar hak orang lain, seperti mencuri, seperti membunuh, apakah sistem persangsiannya, itu semuanya kumpulan pemahaman akan kehidupan. Kita melihatnya sebagai pengaturan dalam berbagai macam bidang itu. Sebenarnya itu lahirnya
berawal dari akar yang sama dengan yang membentuk pemahaman atau bangunan kepribadian perorangan tadi, seorang muslim tadi. Jadi pemikiran mendasarnya adalah pengakuan bahwa Allah itu Al-Khaliq, Maha Pencipta segala sesuatu kehidupan alam semesta ini, dan dia juga Al-Mudabbir. Ya. Jadi akarnya adalah akidah Islam. Lalu kemudian memunculkan pemikiran-pemikiran cabang, yang itu merupakan pengaturan dalam seluruh aspek kehidupan. Nah, jadi dari iman, melahirkan keterikatan kepada syariah. Syariah ini kalau kemudian kita telusuri, ada yang mengatur interaksi antara manusia dengan Tuhannya dalam bentuk hukum-hukum seputar ibadah dan akidah, gitu ya. Sama detailnya dengan ketika dia mengatur interaksi antara manusia dengan dirinya, dia mau pakai pakaian apa, makanan apa, minuman apa, mensifati dengan sifat-sifat seperti apa. Sama detailnya dengan ketika kemudian memberikan pengaturan interaksi satu manusia dengan manusia yang lain dalam aturan-aturan sosial kemasyarakatan. Nah, inilah yang dimaksud dengan sistem Islam itu ini. Yang diperkenalkan tuh ini itulah sistem Islam. Jadi kalau kemudian menjadikan Islam sebagai jalan hidup, ya berarti ini diambil semua. Diambil semua. Pada waktu kita berinteraksi dengan diri kita sendiri, saya mau dandan seperti apa? Boleh nggak saya itu kemudian pakai bulu mata palsu, pakai rambut palsu, pakai dan seterusnya misalnya begitu? Boleh nggak laki-laki berdandan seperti perempuan, perempuan berdandan seperti laki-laki? Ada jawabannya. Namanya mengambil Islam sebagai jalan hidup berarti ambil itu. Boleh nggak kemudian kalau bicara tentang mengatur interaksi saya dengan orang lain seperti temannya, boleh nggak saya pacaran? Boleh nggak kemudian saya rasan-rasan atau hibah? Boleh nggak saya melakukan bullying? Boleh nggak kemudian saya jual beli narkoba? Ini adalah namanya mengambil Islam sebagai jalan hidup, itu mengambil ini semua. Itu di dalam bab tersebut. Jadi diajak memahami, meyakini bahwa sistem yang berasal dari Allah itulah sistem yang benar karena berasal dari Zat yang Maha benar. Dan kalau kemudian kita terapkan, itu adalah sistem yang paling pas untuk manusia dari yang menciptakan manusia. Dan kalau kita terapkan akan mewujudkan sebuah keberkahan, kemuliaan, kesejahteraan, kebaikan di dunia ini dan keridhaan Allah di akhirat nanti. Ketika kemudian kita mencampakkannya juga sebaliknya, akan mendapatkan ma'isyatan donka wa yaumal, dan pada hari kiamat kita akan dibangkitkan dalam keadaan buta kan gitu. Jadi kesengsaraan di akhirat juga. Maka kalau sudah paham, oh berarti itu ya, gitu ya cara hidup dengan Islam itu seperti itu gitu ya. Nah, sekarang kemudian diajaklah si sobat remaja muslim yang sudah menemukan, sudah mulai ketemu kan, dia sudah ketemu hakikat dirinya, dia sudah tidak ragu-ragu lagi bahwa dia harus berubah. Dia nggak nunggu hidayah, dia tidak boleh buang-buang umur, dia sudah mengerti saya harus seperti ini profil kepribadian saya juga mengerti bagaimana jalan hidup saya. Nah, sekarang lihat, buka mata, buka telinga. Hari ini tidak tahu ini istilah bumbata ini masih dikenali atau enggak. Zaman itu dikenali gitu ya. Bumbata itu singkatan dari buka mata, buka telinga. Peduli, jangan cuek, jangan EGP. Jangan dulu EGP, emang gue pikirin. Kalau sekarang kayaknya nggak pernah juga ada kata-kata EGP itu. Jadi bukan bukan generasi yang kemudian pokoknya individualis hanya ngurus dirinya sendiri. Maka diajaklah mencermati apa yang terjadi di sekitarnya. Nah, kalau di buku itu karena ditulisnya itu zaman 2002 ya, misalkan mengajak untuk melihat fenomena kerusakan. Zaman itu mungkin apa PS ya, Sega gitu. Hari ini mungkin sudah nggak ada itu ya. Game online kalau hari ini, kecanduan game online, judi online, pinjol mungkin begitu. Nah, kalau kemudian ikut sana sini bucin sama artis-artis pujaannya juga sudah ada, terlibat narkoba juga sudah ada, kerusakan pergaulan juga sudah banyak, zaman itu juga sudah banyak. Di situ ada. Nah, kalau kemudian yang tentang misalkan kehidupan ekonomi, korupsi, hutang negara itu kalau di zaman itu waktu pertama kali nulis buku itu 3 juta hitungannya itu per bayi lahir itu mendapatkan tanggungan hutang negara gitu ya, hutang yang diemban oleh negara itu per bayi lahir 3 juta. Kalau sekarang kan sudah berkali-kali lipat begitu ya setelah 20 tahun. Pada waktu dia dicetak untuk yang kedua kali saja itu sudah naik dari 3 juta menjadi 10 juta. Kalau sekarang saya belum menghitung berapa. Nah, jadi di situ diterangkan dengan fakta yang ada pada hari itu. Kalau hari ini berarti ibu-ibu silakan, atau generasi muda muslim, sahabat remaja yang ada
menyimak pada buku kita hari ini, baca, buka mata, buka telinga, apa yang Anda lihat hari ini? Oh, ternyata korupsi kita luar biasa ya, para pejabat kita menggerogoti harta rakyat ini. Modusnya itu kayak begini. Supaya dia ngerti, supaya kita itu ngerti gitu ya. Apa yang kemudian membuat kok banyak rakyat itu miskin gitu kan ya. Tapi juga diajak di situ itu mengamati tidak hanya persoalan-persoalan keumatan lokal di negeri ini. Jadi misalkan di situ juga disebut Palestina, kalau zaman-zaman sebelum itu pembantaian Bosnia gitu ya. Kalau hari ini Rohingya, India yang terbaru. Jadi ternyata fakta kemundurannya, fakta keterpurukannya umat itu sama, cuman beda lokasi, tapi sama gitu ya. Mengalami kemiskinan, mengalami pembantaian di sana sini, pengusiran dari wilayah negerinya dan seterusnya. Nah, ini diajak memahami ini kok kemudian seperti ini, padahal katanya khairu ummah gitu. Anda itu adalah umat yang terbaik. Maka kemudian berikutnya itu diajak berpikir, menelusuri apakah itu adalah memang fakta atau fenomena yang ibaratnya itu ya memang itulah nasib kita dari dulu kaum muslim itu ya kayak gitu terburuknya gitu ya. Ternyata kemudian kita menelusuri sebelum-sebelumnya kita akan ketemu dengan sebuah sejarah peradaban Islam yang tidak seperti kita temui hari ini. Kalau hari ini umat itu terpecah belah dalam 50 negara kecil, kita pernah menemukan justru kaum muslimin itu disatukan dalam satu kepemimpinan, bahkan kepemimpinan politik, bukan hanya kesatuan akidah ya, bukan hanya kesatuan arah kiblat, bukan hanya kesatuan Al-Quran, kesatuan tauhid, ibadah kepada Allah yang sama, Rasul yang sama, enggak, tapi juga ada kesatuan kepemimpinan politik, wilayahnya itu sampai meliputi 2/3 dunia, masanya itu paling panjang sepanjang sejarah peradaban yang pernah ada, 13 abad, 1300 tahun dengan ada 7 masa abad keemasan, yang 7 abad berikutnya ada maju mundur juga dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinannya. Jadi kita kemudian di situ melihat ada banyak kemudian kalau kemudian mau menelusuri ada banyak referensi-referensi yang bisa kita dapatkan begitu ya, yang diceritakan sudah ditulis oleh para sejarawan bagaimana peradaban Islam itu kemudian luar biasa bahkan memberi sumbangan pada peradaban dunia. Nah itu jadi akhirnya diajak untuk memahami bahwa ternyata ada benang merahnya gitu loh. Dulu kita itu kemudian bangkit, dulu kita itu mulia, dulu kita itu kuat, dulu kita itu sejahtera, dulu kita itu kehidupannya itu enggak rusak begini tuh karena menerapkan Islam kafah. Dengan penerap sistem itu adalah kekuasaan yang kemudian kalau dalam bahasa dan bahasa fikih maupun sejarahnya kita mengenalnya itu sebagai peradaban khilafah Islam kan begitu kan ya. Nah, itu kemudian membuat sobat yang diajak untuk menelusuri sejarah tadi itu ngerti bahwa kuncinya itu atau akar masalah itu adalah tidak diterapkannya Islam secara sempurna kalau begitu. Maka itulah yang kemudian harus dikembalikan untuk mengembalikan peradaban yang mulia tadi. Nah, siapa yang mengembalikan itu kemudian ditutup dengan belum ditutup ya. Kemudian dilanjutkan dengan bab berikutnya, itu kamu gitu loh, itu kita. Karena dia sesama teman kan yang bicara itu kita yang sedang dinanti perjuangannya. Jadi inti dalam bab ini umat menanti perjuangan ini ya kayak ngompori untuk saatnya beraksi begitu. Itu lalu kemudian ditambah untuk menguatkan adalah memang wajar gitu loh para pemuda itu kita ya, para remaja ini itu kemudian menjadi penoreh pencetak peradaban dunia. Kalau kita bicara lintasan sejarah dunia itu isinya itu memang para pemuda yang menjadi pencetaknya. Mereka yang mengubah peradaban. Kayak misalkan peradaban Islam. Dari ada peradaban jahiliyah sebelum Islam turun. Rasul sebagai pimpinan karena Rasul yang kemudian mendapatkan wahyu kan begitu kan ya. Beliau yang kemudian mengawali perubahan itu. Siapa orang-orang terdekat beliau yang mensupport dakwah di awal beliau itu ada? Itu semuanya para pemuda. Kita mengenal ada Ali bin Abi Thalib, ada Mus'ab bin Umar, ada
ada Abu Bakar agak tua tapi sebenarnya masih pemuda, umurnya itu masih 40 tahunan, ada Umar bin Khattab, semua itu pemuda, Usamah bin Zaid, Zaid bin Harisah, ya, itu para pemuda semua. Mereka itu pengubah peradaban, mereka pemimpin kebangkitan, mereka pelaksana kemaslahatan umat, pelaksana kemaslahatan masyarakat, mereka yang membebaskan wilayah-wilayah, mereka yang meninggikan bangunan peradaban Islam kan sampai menyebarkan ke seluruh alam, sampai ke 2/3 dunia, menunjukkan kehebatan dan kemuliaan peradaban itu, sehingga kemudian dilanjutkan diwariskan ke generasi-generasi berikutnya. Mereka para pengoreksi kemungkaran, mereka pengemban risalah Islam ke seluruh alam. Jadi di situ untuk menguatkan, dan berarti sudah saatnya untuk berubah gitu. Saya kira itu ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau agak buru-buru, nggak tahu ini tadi apa namanya waktunya tadi lebih atau enggak, Indah? Iya, Masya Allah ya, sahabat muslimah, jazakillah khair disampaikan kepada Ustazah Faizah ya. Sahabat muslimah sekalian, harus punya ya buku ini, Masya Allah buku ini cair sekali ya, cair menyampaikan ide Islam maksudnya gitu ya. Yang mungkin bagi sebagian kalangan dianggapnya kalau Islam atau kalau yang ngajak berpikir gitu ya, itu tuh berat gitu ya. Nah, ternyata dijawab gitu ya oleh buku ini, Masya Allah Islam itu bisa sangat cair gitu ya untuk kita pahami, bisa sangat membumi gitu ya. Nah, mungkin saya sedikit mengomentari judulnya nih ya Ustazah, menarik juga gitu ya. Sobat temukanlah hidupmu gitu ya. Nah, secara tersirat itu seperti menunjukkan gitu bahwa diri kita ini sedang menghilang gitu ya. Makanya dirinya ini harus ditemukan gitu ya, hidupnya ini harus ditemukan gitu supaya dirinya ini tidak menghilang gitu ya. Nah, baik, ada beberapa poin ya sahabat muslimah dan juga teman-teman sekalian yang menyaksikan acara pada malam hari ini. Banyak sekali tadi yang disampaikan oleh Ustazah Faizah gitu ya, bahwa kita gitu ya ketika bergerak tentu saja ya itu jangan ikut arus ya, bagaimana realitas sekarang itu anak muda gitu ya itu banyak yang ikut arus, banyak yang kena Korean Wave lah, Hallyu gitu ya. Kalau dulu mungkin Hollywood gitu ya, sekarang Korean Wave itu udah sangat menggila begitu ya. Nah, kemudian untuk menunjukkan bahwa kita tuh memang hidup gitu ya. Gaya hidup segala macam itu nggak usah yang ikut arus, nggak usah ikut yang tidak membuat kita menjadi jati diri kita sendirilah gitu ya. Kemudian kalau bergerak ikut arus itu ya sama seperti sampah, apa bedanya gitu kan. Iya, setuju sekali dengan tadi ya, quotes ini bisa kita jadikan quotes begitu ya Ustazah. Nah, baik teman-teman sekalian, sebelumnya saya ingatkan silahkan bagi yang menyaksikan acara kita pada malam hari ini bisa menyampaikan pertanyaan dan juga komentar di kolom komentar yang sudah tersedia ya. Ya, baik. Nah, kemudian tadi ya Ustazah kalau ada istilah EGP emang gue pikirin gitu. Iya, memang zaman itu tuh ini banget ya istilah itu. Sekarang enggak ya? Lagi ini banget gitu. Sekarang MBL. Apa itu? Masalah buat lo gitu. Oh ya, makanya. Ya, itu saya karena enggak mengikuti karena sudah bukan zamannya. Apa yang kekinian itu memang kurang menguasai saat ini gitu. MBL, masalah buat lo gitu katanya. Ya itu ya, jadi Masya Allah banyak sekali hal yang bisa kita ini kan ya, bisa kita ambil dari buku ini. Nah, kemudian tadi kalau disampaikan mengenai istilah agent of change atau iron stock, iya betul ya, kalau dulu memang yang namanya pemuda itu bisa kita ajak menjadi agent of change, dibangkitkan dari keterpurukan gitu ya, iron stock dan lain sebagainya, itu masih wajar memang. Nah, sekarang istilah itu sudah sangat dikenal, tapi justru dibajak begitu ternyata ya sahabat muslimah. Ternyata dibajak begitu ya Ustazah ya, setuju ya. Sekarang dibajak, kan trennya katanya rebahan. Oh gitu. Nggak perlu iron stock. Mikir diri sendiri aja kan gitu kan ya, agak berat gitu ya. Iya, ini yang apa namanya yang mungkin generasi sandwich ya, pinter gitu, iya, yang agak pinter gitu ya mungkin ya Ustazah. Nah, istilah itu juga biasa gitu ya.
di kalangan aktivis mahasiswa katakanlah gitu ya, atau aktivis pemuda lah gitu. Nah itu kan malah dibajak gitu ya oleh ideologi saat ini, dan mereka dijadikan sebagai mesin gitu ya. Betul. Mesin bagi tetap berputarnya roda ekonomi kapitalisme gitu ya. Lebih-lebih ini setelah pandemi, kapitalisme nyari duit banget gitu ya, seperti itu. Setuju ya sahabat muslimah. Iya baik, sahabat muslimah. Oh ya, saya ini dulu ya, saya sapa dulu untuk sahabat muslimah yang turut membersamai kita pada malam hari ini, Ustazah. Sudah banyak sekali tadi ya. Tadi saya lihat yang live bersama kita kurang lebih 90-an orang ya, Masya Allah. Nah, dan itu berasal dari berbagai daerah gitu ya. Ada yang dari, kalau yang dari Jawa Timur seperti kita, Ustazah, itu ada yang dari Tulung Agung, ada Madiun, ada Gresik gitu ya. Kemudian yang dari luar Jawa ada Pangkal Pinang, ada Boyolali Jawa Tengah ya. Ada Pangkal Pinang, ada Jeneponto, ada Bangka, kemudian ada Balikpapan, ada dari Padang, saudara-saudara kita di Padang, ada yang dari Palu, Sulawesi ya. Kemudian ada juga yang dari NTB. Nah, tadi yang Jawa Timur ada juga yang dari Pasuruan, kemudian ada lagi yang dari Jakarta, non jauh di sana begitu ya. Nah, insya Allah sahabat muslimah dari seluruh Indonesia gitu ya sedang menyaksikan acara kita pada malam hari ini. Nah, baik, saya ingatkan lagi sahabat muslimah bagi yang berkesempatan untuk menyampaikan komentar, menyampaikan pertanyaan, dipersilahkan gitu ya. Baik, ini ada satu pertanyaan terlebih dahulu ya Ustazah dari salah satu saudara muslimah kita dari akun Cici. Mau tanya Ustazah, bagaimana memahami bahwa terdapat nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang harus diselaraskan dengan nilai-nilai akidah Islam yang sahih. Remaja ini tidak tahu jati diri mereka. Ya, baik, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu Ustazah. Tafadhol mashkurun. Ya, jadi gini saja, yang cara menyampaikannya itu sampaikan saja yang seharusnya profil seharusnya yang mereka miliki sebagai seorang muslim, dan bagaimana cara mereka mendapatkan hal itu. Karena sebenarnya juga dalam konsep pendidikan Islam pun gitu ya, kita mengajarkan yang seharusnya, yang benar, yang tepat itu lebih dulu begitu ya. Tidak usah kemudian mengenalkan yang keliru nanti untuk kemudian dikoreksi begitu, tidak perlu juga. Jadi pokoknya lurus saja. Kalau kemudian kita alurnya tadi, kalau kemudian kita ngaku mukmin, kita ngaku beriman kepada Allah, kita ngaku bahwa saya ini adalah hambanya Allah, kan begitu kan ya. Masih itu belum di titik itu, masih belum sepakat ya. Berarti kan harus diajak mikir dulu untuk menemukan. Coba lihat fakta di dalam dirimu gitu ya. Kamu dari mana? Apakah orang tuamu yang membentukmu, yang menciptakanmu? Seandainya para anak itu adalah bikinan dari orang tuanya, tentu tidak akan ada anak-anak yang terlahir cacat, kan tidak ada orang tua yang mau itu. Pasti mereka maunya itu akan dalam tampilan yang terbaik, tapi itu di luar kemampuan dia. Ketika kemudian dia lahir, apakah kamu yang kemudian memiliki kontrol atas dirimu? Misalkan rambut, alismu, bulu matamu gitu kan ya, rambutmu. Kenapa kok yang rambut itu bisa panjang terus gitu ya, ketika dipotong nanti akan tumbuh lagi. Tapi kalau kemudian itu bulu mata itu digunting, itu bisa jadi dia itu pendek tapi nanti dia akan bisa tumbuh lagi. Tapi sampai titik tertentu dia akan berhenti. Kok bisa? Kok nggak terus gitu? Yang kontrol siapa? Apa dirimu? Nah, jadi diajak mikir dulu sampai ketemu keimanan itu, akidah itu. Kalau kemudian sudah ketemu dengan keimanan itu, baru step berikutnya konsekuensi keimanan. Konsekuensi iman, konsekuensi ngaku Allah itu penciptamu, kita itu berasal dari Allah, alam semesta ini berasal dari Allah, itu berarti nurut apa kata Allah, menjalani hidup itu kan gitu. Nah, nurut kata Allah itu berarti seperti apa? Itu tadi berarti dia mengenal jalan hidup yang harus dia pakai sebagai way of life. Itu dikenalkan bagaimana, oh ternyata Islam itu bukan hanya ngatur masalah ritual, nggak cuma mengatur masalah zakat, sholat, puasa, haji, tapi dia juga bicara tentang pergaulan, bicara tentang bagaimana cara kita berbicara dengan orang lain, bagaimana kemudian adab kita kepada guru. Dia juga bicara tentang
bagaimana cara memilih teman itu. Jadi di situ itu ditunjukkan yang dekat dengan fakta dia untuk menunjukkan bahwa jalan hidup, menjadikan Islam sebagai jalan hidup itu akan membuat dia itu ketemu dengan sebuah suasana yang membuat hidupnya itu tertunjuki, terarahkan, nggak nyasar-nyasar, nggak keliru-keliru, nggak sudah terlanjur hamil baru tahu kalau walah ternyata sebenarnya itu zina itu haram gitu ya, enggak gitu ya. Tapi sebelum itu dia sudah tahu zina itu haram. Karena tertunjuki tadi. Nah, di situ kemudian akan membuat dia ditambah, kalau dalam Islam itu nggak sekedar cuma dia itu baik, tapi dia itu juga harus menjadi, kalau khairul ummah, sebagai bagian dari umat Islam, khairul ummah itu kalau dia itu pembela kebenaran, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, maka dia juga harus bumbata tadi. Kalau di hari ini tadi apa tadi namanya, buka mata buka telinga itu apa Mbak Nindira? Peduli itu? Peduli, apa, peka maksudnya? Peka ya? Heeh. Ya, peka Gimana? dengan Atau saya yang nggak update juga ya? ya, kalau yang apa namanya EGP tadi katanya di sini jangan kepo gitu loh. Tadi ada komentar saya baca di live chat itu. Oh iya. Jangan kepo. Kalau 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 kita harus kepo, bukan kepo urusan kehidupan pribadi orang. Tajasus itu haram, tetapi buka mata, buka telinga, membuka kepedulian terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Oh, itu malah Stalking itu mungkin. oh, stalking akun lah itu nanti. Pansos. Ya, jadi itu diajarkan itu gitu ya, sampai dia ngerti, oh saya juga harus jadi agent of change. Situasi yang rusak di tengah-tengah saya ini kan nggak boleh dibiarkan, tapi siapa yang mau merubah? Itu nggak nunggu orang gitu loh, nggak nunggu orang lain, pihak lain. Itu ya kita ini. Kita ini siapa? Kita ini tuh kalau kita baca sejarah para pemuda itu usianya dari belasan tahun, 14 tahun itu sudah mukallaf sebenarnya kan gitu kan ya. Sudah mukallaf, itu sudah pemuda yang akan ditanya oleh Allah, pertanggungjawaban atas segala apa sikap kita, langkah kita, perilaku kita. Jadi harusnya sudah matang di situ, sudah terbentuk kepribadian Islam. Nah, itu saja fokusnya. Sudah nggak usah bingung dengan ada istilah profil pemuda Nusantara misalkan, atau profil pemuda apa gitu. Sudah nanti muncul istilah-istilah macam-macam, bingung lagi nanti. Itu bisa berubah-berubah itu ya. Kayak dulu ada gerakan Islam liberal gitu kan ya, lalu berubah jadi apa, Islam moderat, lalu jadi macam-macam, nanti ada Nusantara, sudahlah Islam gitu saja. Ini juga gitu, profil pemuda Muslim, kepribadian Islam, udah gitu saja gitu. Saya kira itu Mbak Nindira. Iya, baik, jazakillah khair Ustazah. Ya, semoga puas ya untuk yang bertanya. Baik nih Ustazah, saya ingin sedikit berdiskusi begitu ya. Kita tidak menampik ya bahwa ada kalangan anak muda yang mereka itu mungkin kita sebut sebagai sampah masyarakat. Nah, tadi kalau di awal-awal ngomong-ngomong soal sampah ini ada gitu ya, anak muda yang gazebo gitu ya, yang mereka hanya nongkrong saja, nggak kerja. Gak jelas, Bu. Itu zaman dulu itu kayaknya Mbak Nindira. Iya. Hari ini gak ada kayaknya. Oh, gak ada ya. Ada kata-kata bo itu zaman kita itu. Oh iya Ustazah. Iya baik ya, maksudnya mereka nggak jelas gitu ya, terus ya nongkrong aja. Kemudian sebagian tuh kalau yang merasa ada trauma dengan keluarga itu akhirnya mereka lari jadi anak pang gitu ya. Atau misalnya mereka itu ya terpaksa menjadi ya sekarang malah tambah banyak itu ya yang menjual diri ya demi kebutuhan ekonomi dan sebagainya, itu malah tambah banyak sekarang ya Ustazah. Nah, hanya saja gitu ya. Nah, ini ada gitu ya mungkin sebagian para guru kita lah ya yang memiliki kepedulian sebenarnya. Nah, mereka tuh mendakwahi mereka itu mendatangi tempat-tempat mereka gitu ya. Bahkan nggak sedikit yang kemudian ya kita berdakwah ke diskotek lah gitu ya. Karena di sana itu banyak anak-anak muda yang tadi ya yang salah arah gitu lah ya. Salah pergaulan misalnya, kena pengaruh apa gitu ya, seperti itu, kena pengaruh hedonisme lah apa. Nah, mohon penjelasannya nih Ustazah. Apakah boleh yang seperti itu gitu? Karena kan tadi kita nggak boleh nunggu hidayah gitu. Jadi kalau ada yang ngajakin ngaji ya udah gitu ya, dimanapun tempatnya gitu ya, atau yang
memiliki kesempatan untuk berdakwah, ya datanglah ke sana, ke tempat prostitusi apa segala macam. Nah, ini mohon penjelasannya, Ustaz. Benarkah langkah yang seperti ini untuk kita ambil gitu ya? Tafadhol masykuran. Yang pertama, bahwa dakwah itu memang haknya siapapun, mendapatkan dakwah, mendapatkan seruan kebaikan itu haknya siapapun, Mbak Nimira. Nggak dibatasi hanya orang-orang yang ada di masjid. Enggak, siapapun. Itu apalagi kalau kemudian kaum muslimin ya. Ad-din itu kan an-nasihah ya. Agama itu juga nasihat-nasihat untuk siapa? Untuk kaum muslimin dan juga untuk pemimpin-pemimpinnya kaum muslimin. Jadi artinya kalau kemudian apakah kemudian perlu atau boleh kita itu melakukan dakwah di lingkungan-lingkungan yang itu kemudian di sana itu mungkin pusat-pusatnya kemaksiatan, misalkan begitu ya. Bahwa mereka orang-orang yang melakukan kemaksiatan sekalipun itu punya hak untuk mendapatkan dakwah, seruan kebaikan. Iya, mereka punya hak itu. Dan mereka juga pada saat yang sama dia juga punya kewajiban mencari seruan kebaikan itu, mencari nasihat tentang kebenaran itu. Jadi di satu sisi memang dia juga punya tanggung jawab atau kewajiban untuk bergerak menjemput hidayah. Kita yang kemudian menjadi orang yang sudah mendapatkan hidayah terlebih dahulu, mendapatkan hidayah tertunjuk itu adalah kita tertunjuki pada Islam, yaitu beriman dan mengamalkan tuntunannya. Nah, ketika kemudian kita menjadi orang yang sudah tertunjuki oleh hidayah Allah tadi, kita kemudian ada kewajiban untuk menyampaikannya kan? Menyampaikan kepada siapapun. Ketika kemudian kita sudah melaksanakan, kita memahaminya, kita melaksanakannya, kita juga menyampaikannya. Nah, sekarang persoalannya, apakah merupakan langkah yang bagus kalau kemudian saya itu berdakwah di tengah-tengah tempat maksiat? Dimanapun bisa dilakukan dakwah itu, tetapi kalau kemudian mau memilih di tempat yang itu, sekiranya kerusakan itu mendominasi, maka harus dipastikan kapasitas diri. Kan begitu kan ya? Apakah kita ada pada kemampuan untuk kemudian kokoh memegang kebenaran, kebaikan ini? Lah maunya tadi mendakwai, ternyata pada perjalanannya malah dia justru yang terkena arus dan jeratan, diseret oleh orang-orang yang rusak tadi, kemudian malah melakukan kesalahan. Nah, itu harus, jadi dimanapun kita berada, meskipun itu di tempat-tempat maksiat, sebenarnya pada saat itu kan kita juga wajib terikat kepada hukum-hukum syara yang lain. Misalkan, apakah kalau kemudian melihat aurat itu haram kalau ada hanya di masjid, kalau di tempat maksiat enggak, kan sama sebenarnya gitu kan ya. Jadi kalau kemudian kita memilih untuk dakwah, misalkan di pusatnya prostitusi, berarti kan pasti akan ketemu dengan aurat yang itu keleleran. Terhitungnya itu tetap kemaksiatan. Meskipun niatnya baik tadi itu. Saya kan niat dakwah di sini, tetapi sepanjang mata melihat sana kemudian kelihatan aurat ya terhitung itu sebagai sebuah kemaksiatan. Dan apakah kemudian itu bisa kemudian berpengaruh kepada akhirnya memusiri atau merangsang ghoriza naunya kemudian bergejolak minta pemenuhan, apakah kemudian dia bisa mengendalikannya, itu juga persoalan yang lain lagi kan begitu. Jadi di situ tetap berlaku hukum syarat dimanapun kita berada. Hukum syarat tadi kita harus tetap terikat kepadanya. Kalau kemudian di situ ada hal keharuman yang akan sulit untuk kemudian kita hindari, pasti kemudian kita melakukan keharuman di situ, berarti kan kita akhirnya melakukan sebuah pencampuran ya antara niat baik untuk berdakwah dengan melakukan keharuman. Nah, yang seperti ini mencampurkan yang baik, yang hak dengan yang batil, itu yang kemudian tidak boleh kan begitu. Kalau misalkan tidak ada kemaksiatan yang kita lakukan, pada waktu pengajian dilakukan meskipun itu desentralisasi perzinahan, tetapi mereka paham bahwa dikasih keterangan pada waktu menghadiri pengajian wajib menutup aurat. Lalu kita hadir di situ menyampaikan dengan bahasa yang lugas, tapi dengan pendekatan yang bisa mereka pahami sesuai dengan level berpikir mereka, dengan mengangkat fakta-fakta yang dekat dengan mereka, diksi yang bisa mereka terima, dan penjelasan yang membuat mereka paham dengan mudah. Ya, nah, kan begitu kan ya. Tapi kalau kemudian saya mau mendakwai tukang mabuk dengan cara biar dia nggak ada jarak dengan saya juga ikut-ikutan ngincip sedikit, ya tetap berlaku keharuman di situ. Ngincipnya tadi loh, bahwa dia kemudian di dalam perbincangan, ya jani bro, ini yang namanya homer gini nih meskipun sedikit ya haram, meskipun ngomongnya begitu, tetapi kemudian di situ ada aktivitas meminum homernya sedikit tadi tetap keharuman begitu. Ya,
Begitu mungkin Mbak Nindira. Tadi ada Mbak Cici, Ya, akun Cici tadi Mbak Cici. mengatakan ada pertanyaan yang belum dibaca, ada satu yang tertinggal belum dibaca. Oh iya, iya baik. Sejenak, sebentar. Iya, pertanyaan ini ada pertanyaan dari peserta yang lain ya, Ustazah. Dari akun Siti Khadijah Jalal. Nah, Ustazah, batasan usia pemuda di dalam Islam tanda tanya. Iya, mungkin itu. Kalau menurut WHO tuh kalau nggak salah yang namanya pemuda tuh sampai usia 65 tahun katanya Ustaz. Ya, Nah, ini pertanyaan ada tadi yang gimana? menanyakan. Pertanyaan tadi gimana Mbak Nindira? Yang ditanyakan? Ustazah, batasan usia pemuda di dalam Islam tanda tanya. Batasan pemuda dalam Islam ya, ketika kemudian kalau pakai di apa yang diterangkan di Al-Quran tentang para pemuda tadi itu cuma menggunakan kata pemuda adalah satu masa kekuatan yang terapit dua masa kelemahan, yaitu masa lemah ketika kita itu masih anak-anak, ya masih anak-anak, karena pada masa anak itu kan berarti masih proses, masih bertumbuh kembang, belum sampai pada keoptimalannya. Mulai kemudian dia disebut sebagai orang yang akan diminta pertanggungjawaban dan ada peran yang harus dia mainkan di tengah masyarakat, ya mukallaf itu. Berarti kalau pakai batasan usia itu 14 tahun. Setelah 14 tahun. Nah, kemudian diapit dua masa lemah itu, yang berikutnya adalah masa tua. Masa lemah berikutnya. Masa lemah berikutnya itu ketika sudah setelah kecil kemudian kita besar, tumbuhkan kemudian semakin fisik itu pada kuat-kuatnya gitu kan ya. Otak, akal sudah berkembang pada kondisi yang sempurna, kemampuan melakukan kemampuan berpikirnya juga seperti itu, penginderaan kita, mata kita masih awas, telinga kita masih awas, itu semuanya itu masih dalam keadaan optimalnya, lalu kemudian setelah itu kan menurun. Nah, menurun itu kondisi kelemahan yang berikutnya, yaitu ketika kita sudah mulai tua. Tetapi di sini juga kalau pakai fakta orang per orang, bisa jadi kita akan menemukan beda-beda. Orang itu ternyata ada yang pikun usia 40 sudah ada yang lemah di usia 40-an, 50-an kok ternyata dia sudah banyak keluhan tulangnya, ototnya gitu kan ya, organ-organ dalamnya, ya itu bukan memandangnya secara personal seperti itu. Kan ada orang yang meskipun sampai 80 tahun itu, para ulama, para mujtahid itu karena aktivitas berpikir selalu dilakukan gitu kan, tidak pikun, tidak ada demensia seperti yang kemudian kita temukan pada hari ini. Nah, tapi yang dimaksudkan di situ di Ar-Rum 54 itu ya, itu adalah masa yang masa kuat yang diapit dua kelemahan. Kalau pakai definisi WHO, lansia itu 60 ke atas setelah itu gitu ya. Jadi kalau hari ini kriteria anak pada PBB begitu ya, atau pada di negeri ini 19 tahun gitu kan, malah ada 20 tahun itu masih anak-anak, itu dalam pandangan saya sudah bukan anak-anak, tidak ada itu anak-anak umur segitu, itu sudah manusia dewasa, ada pada kondisi kekuatannya itu pemuda itu begitu ya. Jadi kita akhirnya nggak melihat lemah itu ada batasan umurnya, nggak pakai, pokoknya kalau sudah lemah itu berarti itu sudah melewati masa keemasannya. Tetapi kan perintahnya kan tetap, misalkan perintah jihad itu kan ya, kalau dia itu masih masa mampu ya berangkat saja. Merintah menuntut ilmu, kalau dia kemudian masih bisa berangkat meskipun usianya itu 65, 70, ya tetap berangkat. Rasul itu hijrah dari Mekah ke Madinah itu kan 53 tahun. Baru kemudian beliau memimpin sebagai Ra'is Daulah, termasuk memimpin ekspedisi jihad itu kan puluhan, padahal usia beliau baru memulai di 53, berarti kan sudah kelihatan tua, kelihatannya kalau hari ini, wah sudah tua, tapi enggak, gitu loh. Jadi nggak usah pakai umur berapa itu ya, pokoknya manusia itu siklusnya itu gitu, lemah, lalu menguat optimal, turun lagi jadi lemah. Tetapi bagaimana pelaksanaan syariah itu seoptimal mungkin, istitoah kita seperti apa, sekemampuan kita, kan begitu kan. Kalau misalkan sholat nggak bisa berdiri karena sudah mulai ada banyak kelemahan di tulangnya,
kan boleh itu duduk. Gak pakai kemudian batasan saya sudah usia lansia, bukan pemuda. Nggak usah pakai begitu, nggak usah pusing dengan ukuran umur tahunnya, angkanya gitu. Ya, baik. Insya Allah jelas ya kepada sahabat muslimah yang tadi bertanya. Nah, baik, ini ada satu hal yang menarik ya Ustazah pada saat ini ya. Mungkin kalau kita lihat fenomena perundungan ya atau bullying itu kan sangat marak ya sekarang gitu, dan bentuknya itu kan bermacam-macam gitu. Nggak cuman yang berdasarkan kekerasan fisik tapi juga kekerasan verbal. Nah, yang dalam konteks kekerasan verbal ini gitu ya, nah itu biasanya kan juga melanda anak-anak yang katakanlah anak-anak alim, anak-anak baik-baik begitu ya, yang kalau mereka itu biasa-biasa saja gitu ya, maksudnya ya jadi anak baik lah gitu ya. Nah itu tuh yang dibilangnya, "Ah, kamu mah sok suci," gitu ya. Nanti kalau dia pergi ke pengajian, "Ah, kamu mah radikal," apa gitu ya. Nah, itu kan, kekerasan secara verbal gitu ya, perundungan secara verbal katakanlah ya kalau dalam bahasa saat ini begitu ya. Nah, apa namanya, dan bagaimana tidak menutup kemungkinan ya itu kan, memang membunuh gitu ya, membunuh karakter mereka ya, padahal mereka ini sebenarnya sosok untuk menuju proses, sholih atau sholihah itu tadi gitu ya. Fenomena seperti itu tuh masih ada gitu ya pada saat ini gitu, itu nggak menutup kemungkinan dari zaman dulu sampai sekarang mah kayaknya masih selalu ada. Zaman Rasulullah juga ada begitu ya orang-orang yang macam itu gitu. Nah mungkin mohon tanggapan Ustazah nih, apa namanya terkait dengan hal itu, mungkin bagaimana begitu ya untuk menghadapinya atau menyikapinya. Terlebih mungkin kita gitu ya atau tadi yang sahabat muslimah yang sebagian tentu saja ada gitu ya yang para ibu muda atau ya sudah memiliki anak yang remaja dan sebagainya. Ya, tafadhol masykurah Ustaz. Ya, ya jadi kalau mengurai problematika perundungan itu atau bullying itu ya memang ada banyak faktor yang bermain di sana ya. Yang mulai dari pola asuh yang diterima oleh sang anak sejak dari rumah, apakah kemudian kebutuhan-kebutuhannya itu terpenuhi secara optimal, termasuk kebutuhan naluri, di antaranya kebutuhan naluri mempertahankan diri, ya wariza bako. Pernah nggak dia itu kemudian diajari bagaimana memenuhinya dengan benar, dia merasa secure, dia merasa percaya diri dengan profilnya, install pemahaman yang membuat dia itu mengerti profil mulia itu yang seperti apa dan dia percaya diri dengan itu, sekalipun kemudian ada orang lain yang menyerang profil itu, dia sudah merasa secure, dia merasa sudah kokoh lah terbangun itu gitu ya. Saya ingat misalkan dulu itu zaman saya SMP, saya itu ada punya teman yang ada pindahan baru begitu ya, ada pindahan dari saya di Surabaya itu waktu itu pindahannya dia dari Jakarta gitu. Dalam perbincangannya gitu tuh sering kali itu menyebut-nyebut hal-hal yang sifatnya itu materi gitu ya, yang dianggap sebagai sebuah kekerenan itu, pokoknya itu yang kayak begitulah ya, dandanan, baju, kemudian dia bercerita kehebatan dia bisa nyetir mobil, padahal waktu itu belum pasti nggak punya SIM lah gitu kan. Nah, saya yang mendengar saat itu apa cerita berbusa-busanya dia tentang sesuatu yang menurut dia tadi keren-keren itu juga nggak merasa tertarik dan menganggap sebagai kekerenan gitu. Kenapa kok seperti itu ya? Karena kemudian sudah terbangun pemahaman tentang kekerenan dalam benak saya itu tidak yang seperti itu. Nah, itu kan juga hari ini tuh mulai tergerus ya. Dari sisi itu juga mulai tergerus. Yang namanya profil keren seorang pemuda itu sudahlah ternyata lepas tidak diinstal oleh para pendidik dan penanggung jawab pendidikan di awal-awal kehidupan anak, yaitu di rumah dan orang tuanya, itu ternyata lepas. Kemudian hari ini gempuran atmosfer sistem yang menaungi kehidupan bermasyarakat kita kan sebuah peradaban sekuler kapitalis yang matre gitu kan ya, yang mengukur mulia tidak mulia itu semuanya pakai ukuran-ukuran fisik, ukuran-ukuran materi. Dan itu sebenarnya juga bagian dari proses yang mendidik mereka. Pendidikan oleh sekolah besar, itu pendidikan oleh masyarakat, gitu, di tengah masyarakat. Jadi mereka kemudian mengetahui dan akhirnya mengambil nilai bahwa punya cowok kalau punya pacar gebetan di setiap sekolahan itu ternyata paling keren, gitu. Misalkan begitu ya. Itu gara-gara dia nonton sinetron gitu. Kemudian
Oh, kalau ada cowok itu kelihatannya apa namanya kutu buku, nggak gaul, wajahnya dandanannya nggak seperti anak-anak Korea misalnya begitu, itu berarti dia itu layak kita bully, dan bulinya itu caranya membuli itu seperti seperti yang di sinetron itu rame-rame. Ada kepala gengnya itu yang paling tajir misalkan, atau nah itu kan sebenarnya seperti pemberian informasi kepada anak-anak kita ketika mereka itu kosong dari pemahaman profil yang benar, ukuran-ukuran yang benar tentang mulia tidak mulia, halal haram, baik buruk, terpuji tercela, lalu masuklah itu tadi pengajaran dari sekolah besar yaitu masyarakat, yang masyarakat ini tuh dipengaruhi oleh penerapan sistem yang ada begitu ya, dipengaruhi oleh aturan-aturan, pengaturan-pengaturan semua sektor kehidupan kita itu menggunakan aturan seperti apa oleh negara, itu kan dipengaruhi itu sistem medianya kan, sistem pergaulannya, sistem persangsiannya. Jadi dia juga belajar, oh enak ya jadi koruptor ya, dapat sekian triliun, ternyata setiap tahun dapat potongan remisi. Dia juga belajar tentang sistem persangsian hari ini ternyata gampang dibohongi, sistem pengadilan hari ini ternyata memenangkan orang-orang yang punya uang. Dia belajar itu, nggak pakai diajari di sekolah, tapi dia belajar dari membaca koran, melihat berita, mungkin mengakses sosmed dan seterusnya. Nah, itu kan membentuk mindset yang dia punya, kan begitu. Nah, jadi itu kemudian juga mempengaruhi orang melakukan bullying ya, anak-anak kita melakukan bullying gitu tadi. Karena yang dianggap nggak keren itu ternyata pakai ukuran-ukuran yang sifatnya materi. Nah, sementara yang seharusnya anak-anak kita itu dibesarkan dengan sebuah kepercayaan diri dengan profil muslimnya, menguatkan mereka dengan itu ternyata lepas. Sudahlah begitu, ada banyak terjadi pengabaian pemenuhan hak-hak anak di masa-masa awal kehidupannya. Jadi dia tidak ngerti bagaimana sih rasanya disayang, rasanya dihargai, rasanya dihormati. Jadi dia juga merasa memang saya ini sudah jelek, nggak pinter, nggak kan begitu kan. Jadi seperti memang dia itu nggak berharga, karena padahal kalau dia itu dibesarkan oleh orang tuanya dengan benar, dia pasti akan merasa dia itu anak yang berharga, sangat disayang oleh orang tuanya kan begitu kan. Dia itu makhluk terbaik ciptaan Allah. Orang yang taat pada Allah itu adalah yang paling tinggi kedudukannya, paling mulia di sisi Allah. Itu seperti itu. Hari ini tuh lepas begitu ya. Jadi kalau bicara mengurai bullying itu ada di situ, ada porsi peran orang tua, di situ ada porsi kurikulum pendidikan yang hari ini kemudian diterapkan, apakah kemudian membentuk profil yang seharusnya tercetak pada anak-anak kita, termasuk lingkungannya gitu ya, sekolah besarnya, bahkan sampai pada ada juga peran negara dalam melakukan perlindungan dalam bentuk penerapan aturan-aturan yang memang benar gitu. Contohnya para predator anak gitu ya, pelaku LGBT perkosaan, nah itu menerapkan sanksi menjerakan mereka atau enggak gitu. Itu kan juga mempengaruhi terjadinya bullying atau kekerasan. Ada guru yang melecehkan muridnya, ada dosen yang melecehkan mahasiswa karena dia sudah pengalaman, nanti dia sudah tahu celahnya, nggak akan berani bicara karena kalau dia bicara dia akan malu, gitu kan ya. Ada yang berani menjebaknya dengan misalkan revenge porn ya, dia jebak dulu, misalkan anak itu tadi dengan kekuasaan yang dia punya, mungkin siswanya, mungkin santrinya, mungkin mahasiswinya, lalu kemudian setelah masuk dalam jebakan, nanti dia ternyata bisa dibawa ke kamar, ternyata nanti meskipun seandainya tidak terjadi ke perkosaan pada waktu awal, dia ada strateginya mereka itu, misalkan tadi pada waktu kamu mandi, pada waktu kamu di kamar mandi, saya sudah rekam. Rekaman itu akan saya sebar kalau kamu tidak mau mengikuti mau saya. Nah, begitu itu mereka itu juga sering belajar gitu. Kadang-kadang tipsnya itu juga disampaikan itu di grup-grup sosmed begitu. Nah itu kalau sudah sampai seperti itu kan sebenarnya ada unsur lingkungan dan penerapan sistem begitu oleh kekuasaan. Gitu ya Mbak Nindira. Iya. Ya, baik, jazakillah khair Ustazah. Baik, ini ada satu pertanyaan tadi yang mungkin saya terlewat ya Ustazah, masih dari akunnya Cici gitu ya. Bagaimana memahami langkah-langkah atau tips yang harus dilakukan oleh seorang guru muslimah untuk melakukan penguatan identitas keislaman pelajar muslim di sekolah?
Ya, mungkin bisa dijawab dulu Ya, singkat saja Ustazah. ya. Yang menguatkan profil dan karakter anak-anak kita itu yang pertama adalah kokohnya akidah Islam. Singkat-singkat ya. Berarti bantu dia memiliki keimanan yang kuat, yang jernih, yang lurus. Itu berawal dari proses menemukan iman dengan cara yang sahih, bukan dogma, bukan bukan sesuatu yang tidak memunculkan keyakinan yang kuat, tetapi diajak untuk seperti menemukan sendiri dengan cara pembuktian, gitu kan ya. Lalu akidah itu juga harus dijaga dari hal yang merusak. Hari ini tuh anak itu masih belum yakin bahwa Islam itu agama yang benar. Sudah ada serbuan pemikiran salah yang mengatakan semua agama sama, semua agama benar. Maka itu juga harus kita lindungi begitu. Harus kita jaga dari hal-hal yang merusak akidah, karena kunci kokohnya profil anak-anak kita itu yang pertama adalah akidah. Lalu yang kedua yang mengokohkan mereka itu adalah keterikatan antara akidah tadi itu, ibaratnya akarnya itu dengan bangunan di atasnya. Apa? Yaitu kesadaran bahwa kalau saya itu mukmin, saya itu orang beriman, saya itu harus mengambil Islam sebagai pengatur amal saya. Jadi hubungan itu tadi, kesadaran bahwa oh saya itu harus hidup dengan aturan dari Allah, harus mengikuti apa perintah dan larangan Allah. Itu kesadarannya dulu, itu koneksi antara akidah dengan cara hidup atau syariah nanti. Nah yang ketiga yang menguatkan, yang kedua ini nanti juga ada yang melemahkan loh Mbak Nindira. Yang kedua ini juga sering diserang, yaitu bentuknya adalah bentuk serang-serangan yang berusaha memisahkan agama dari kehidupan, sekularisme. Kamu boleh jadi orang muslim, tapi gak usah fanatik-fanatik. Kalau di masjid lah pakai kerudung, menutup aurat. Kalau kemudian mau bergaul ya buka. Itu kan sebenarnya itu menghantam hubungan antara akidah dengan keterikatan pada syariah. Padahal itu hal yang menguatkan yang kedua anak-anak kita. Maka kuatkan di situ. Lalu yang ketiga yang menguatkan mereka itu adalah kelengkapan sakofah pemahaman yang dia punya tentang tuntunan Islam. Semakin komplit pemahaman yang dia punya tentang fikih-fikih keseharian dia, tentang yang pengaturan amal-amal dia, bagaimana cara bergaul, bagaimana cara berbicara, apakah hukum menuntut ilmu, bagaimanakah kemudian adab kepada guru, kepada orang tua, tentang birrul walidain dan seterusnya, semakin komplit ya akan semakin membuat dia terjaga, nggak akan sempat kesasar karena dia tuh punya guidance-nya tadi, nggak kemudian kadung salah dulu, kok kemarin tuh kok mau mojok sama teman, kok kemarin tuh mau dijemput tahun baruan, akhirnya ternyata di tengah jalan diminumi diminumi obat yang bisa membuat tidur, lalu ternyata dikembalikan dalam keadaan sudah digilir 8 orang misalkan. Itu karena ada celah di awal tadi, dia tidak paham bahwa nggak boleh kemudian keluar sama teman cowoknya sendirian. Orang tuanya juga ada kelemahan di situ kan gitu. Jadi semakin lengkap sakofah pemahaman tentang bagaimana sih tuntunan tadi, guidance tadi, itu akan menguatkan anak-anak kita. Lalu yang keempat yang menguatkan mereka itu adalah suasana masyarakat yang kondusif untuk tumbuh kembang mereka. Ibaratnya pohon, kalau kepribadian Islam anak kita itu pohon kepribadian, dia itu butuh tanah yang subur, tanah yang enggak banyak polusinya gitu ya, airnya bagus, unsur haranya bagus, udaranya itu juga begitu, enggak banyak polusinya. Nah, itu adalah masyarakat. Yang tadi saya katakan itu sekolah besarnya generasi. Maka masyarakat ini kalau dia itu bagus, interaksinya benar, dia diatur dengan aturan yang benar, maka itu akan menjadi tempat tumbuh kembangnya anak kita yang kondusif. Tapi kalau di tengah-tengah masyarakat itu kemudian ide merusak itu juga berkeliaran dengan bebas, ya kayak misalkan hari ini kita menemukan, kita nyekrol sosmed ternyata ketemu dengan tips melakukan FWB dengan nyaman, nggak merasa bersalah, friends with benefit kan ada itu, para cewek-cewek ngobrol-ngobrol. Jadi gimana caranya biar nggak merasa bersalah? Oh kalau gue gini tipsnya gitu kan ya. Jangan pernah nanya, jangan pernah. Itu dari mana dia belajar itu? Belajarnya bukan dari guru di sekolah, memang bukan dari orang tua, tapi dari masyarakat. Maka itu masyarakat harus dijaga. Bagaimana jaganya? Ada kewajiban untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Kalau ada kemaksiatan yang terjadi harus diluruskan. Lalu yang berikutnya yang menguatkan itu adalah keberadaan negara,
pelaksana aturan ini yang dia karakternya ro'in dan junnah sebagaimana dalam Islam, yang memelihara, ngeramut rakyatnya gitu ya, ngurusi urusan rakyat, yang memenuhi hak-haknya, dan juga junnah, perisai dari kerusakan-kerusakan. Kalau ada hal-hal yang rusak ya akan dia cegah begitu, supaya anak-anak kita, generasi kita tidak rusak. Jadi kalau kemudian ditanya bagaimana cara saya menguatkan, ya semua itu tadi harus ada begitu. Ya, Masya Allah ya, kalau pakai aturan Islam tuh udah lengkap, komplit gitu ya Ustaz ya. Iya, baik, ini ada satu pertanyaan lagi dari sahabat muslimah. Ini saya juga bisa membaca di sini. Ya, ada saat ini ya, ya dari akun ya, Barozatul dari ya. akun, Ya, ya betul. Ya, saya coba baca ya. Ya, ya silakan Bu Nindira, di mute dulu boleh. Oke, ada akun Barozatul Fajrin ya. Saat ini banyak dari kalangan kaum muslimin yang anti politik, mungkin karena pemahaman politik yang salah, sehingga membatasi diri hanya baik untuk keluarga. Sedangkan kondisi saat ini merasa tidak mampu memikirkan bagaimana seperti itu, Ustazah. Ya, ini memang harus, ya itu diantara kelemahan yang sedang terjadi secara umum di tengah-tengah masyarakat kita. Dha'fus syadid fi fahmil Islam, ya, kelemahan yang amat sangat terkait dengan pemahaman terhadap Islam. Salah satunya adalah salah memahami dan meletakkan politik itu seperti apa. Hari ini kita itu kemudian mendapatkan pemahaman yang salah tentang politik itu karena melihat sepak terjang para politikus yang keliru itu, yang semata-mata memahami politik itu adalah sampai pada kekuasaan, bisa berkuasa, kan begitu kan ya? Bagaimana caranya setelah kemudian dia berkuasa, karena dia sudah habis modal banyak, nanti setelah berkuasa hanya untuk balik modal, dan itu kemudian kita lihat membuat mereka itu akhirnya menjadi orang yang tamak, rakus, koruptor kan begitu. Akhirnya nggak dipercaya lah, nggak ada yang namanya jargon ngurusi rakyat. Nah, kita harus kembali bahwa kalau mau meletakkan pemahaman ya memang harus bukan melihat dari menjadikan fakta rusak di tengah masyarakat sebagai rujukan, tetapi kita buka dulu bagaimana Islam memberikan tuntunan. Kalau politik atau siasah dalam Islam itu adalah ri'ayatu syu'unil ummah, adalah melakukan pengurusan, pemeliharaan urusan umat. Jadi memang bagaimana kemudian misalkan umat itu punya urusan, dia butuh pendidikan, dia butuh kemudian mendapatkan layanan kesehatan, untuk kemudian mencapai tempat-tempat dia bekerja, dia sekolah, butuh ada transportasi, butuh sarana prasarana, itu semua itu urusan politik. Nah, urusan politik itu dilakukan oleh orang-orang yang disebut sebagai politikus. Maka politikus ini memang ada beberapa pihak. Satu, pihak pemilik kekuasaan sebagai penerap aturan untuk mengatur semua urusan-urusan rakyat tadi, yaitu penguasa, itu memang mereka adalah politikus. Dan yang kedua adalah pihak siapapun itu dari masyarakat ini yang kemudian terlibat untuk mengawal perjalanan penerapan aturan Islam untuk mengatur dan mengelola urusan rakyat ini. Mau dia rakyat jelata, petani, guru, dosen, siapapun itu, ketika kemudian dia terlibat dalam upaya untuk mengawal terlaksananya, terpeliharanya semua urusan rakyat sesuai dengan aturan Islam, maka berarti dia dalam pandangan Islam adalah seorang politikus. Nah, bentuknya kalau dia bukan pemilik kekuasaan, berarti dia terlibat dalam aktivitas muhasabalil hukam. Kalau misalkan itu mengoreksi penguasa yang melakukan kesalahan kebijakan, penerapan aturan yang salah, itu muhasabalil hukam. Bisa personal, bisa dalam bentuk komunal, ya, dalam bentuk partai, dalam bentuk kelompok dakwah, bisa. Atau terlibat dalam proses edukasi. Edukasi itu menyadarkan masyarakat tentang begini loh, kalau dalam pandangan Islam itu haknya warga negara itu begini. Bagaimana sebenarnya kemudian negara bisa ngurusi kita untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan? Dia punya kekayaan dari mana? Begini loh kalau dalam Islam itu sistem ekonominya, pendapatan negara itu ada pos-posnya. Yang mengajarkan ini itu juga politikus, juga terlibat dalam aktivitas politik Islam begitu. Termasuk kemudian yang berikutnya selain edukasi itu apa? Artikulasi, ya, mengartikulasikan umat itu ada hak-haknya yang dia belum, ternyata diabaikan oleh penguasa. Nah, kita suarakan gitu ya. Masa kemudian
umat dalam keadaan hari ini situasi berat, beban berat, kok ditambah kenaikan BBM. Mungkin mereka rakyat ini ada yang nggak berani bicara dan nggak bisa bicara karena nggak ngerti bagaimana cara mengartikulasikan. Ketika kemudian kita mengambil porsi untuk menyampaikan itu, mengartikulasikan itu sama dengan kita terlibat dalam aktivitas politik dalam Islam. Begitu. Jadi ya memang pertama langkahnya ya luruskan dulu pemahaman politik itu. Kalau kemudian sepenting itu dan itu bagian dari penerapan syariah, maka kalau kemudian kita sengaja meninggalkan, berarti kita malah melakukan keharuman, malah tidak boleh. Berarti kita malah melakukan pengabaian. Jadi justru kemudian harus diambil gitu. Nah, yang berikutnya ketika kemudian kita malah merasa ya sudahlah saya fokus pada keluarga saya saja. Saya kemudian mau melindungi, fokus ke sini melindungi keluarga saya, membaikkan keluarga saya. Pada faktanya justru gempuran kerusakan ini itu ya, yang sifatnya itu masif dan besar itu justru kerusakan yang sifatnya sistemik. Bukan kerusakan sifatnya perorangan. Kalau orang berzina, satu orang berzina, khilaf berzina, dia cuma membawa kerusakan untuk dirinya dan pelaku sama-sama berzinanya. Tetapi ketika perzinahan dilegalkan, dilokalisir, diberi fasilitas-fasilitas untuk orang datang ke situ merasa aman, sudah dipastikan nggak ada yang kena HIV/AIDS, selalu dikasih vitamin, selalu disiapkan kondom, misalnya begitu ya, ya tambah seperti pengumuman, ayo zina di sini ya tempatnya, kan begitu. Nah itu kerusakan yang lebih besar daripada sekedar ada orang yang khilaf dan melakukan perzinahan. Kerusakan yang dilakukan oleh satu orang, efek rusaknya berbeda dengan kemaksiatan yang itu terjadi karena ada kebijakan yang salah. Kebijakan yang salah itu kan lahir dari sebuah proses politik. Begitu Mbak Nindira. Ya, baik. Insya Allah terjawab ya kepada Uhti yang bertanya. Ya baik, sahabat Muslimah sekalian dan juga Ustazah Faizah, tidak terasa ya kita sudah di penghujung ya, sudah jam 9:06 gitu ya kalau di jam saya. Sangat ini ya, ramai banget gitu ya, asik banget diskusinya gitu, jadi nggak terasa. Ya baik, mungkin sebelum ditutup, karena kita sudah di penghujung, mungkin saya persilakan kepada Ustazah Faizah untuk menyampaikan closing statement singkat saja. Apa dulu Mas Pur, Ustazah? Ya. Jadi meskipun masa berubah ya, zaman buku ini ditulis itu 20 tahun yang lalu, berbicara dengan remaja pada saat itu yang mungkin sekarang sudah jadi seperti kita mama yang sudah seperti sekarang ini. Itu sebenarnya manusia dari zaman Rasul, dari zaman Nabi Adam sampai nanti zaman yang akan datang mendekati hari kiamat pun sebenarnya sama. Mereka punya potensi yang sama. Sehingga sebenarnya mereka juga punya sebuah kesempatan untuk beriman, lalu mengikuti jalan hidup Islam, lalu meyakininya, mendakwahkannya, memperjuangkannya, gitu ya, mengembannya ke seluruh alam. Itu mereka punya potensi yang sama. Yang akan kemudian membuat mereka kok berbeda tampilannya. Kemudian kita melihat kok hari ini kok para pemuda kok menjadi generasi rebahan, katanya generasi stroberi, mudah busuk, atau merasa generasi sandwich, ngurusi orang tua itu seperti beban yang menghimpit dia, membuat dia tidak bisa bergerak. Padahal apakah zaman dulu tidak ada orang-orang tua yang kemudian dirambut sama anaknya, gitu kan? Sebenarnya sama. Apa yang kemudian membuat berbeda? Itu adalah proses yang mereka alami. Jadi kalau ibaratnya keberadaan manusia yang sama dengan potensi yang sama tadi itu adalah input, dan kemudian hasil kok para pemuda di masa keemasan Islam itu kok seperti itu, tangguh, hebat gitu ya, mereka jadi pemimpin peradaban, kok hari ini kemudian kok banyak yang terpuruk, itu sebagai output misalkan, maka yang membedakan itu pada prosesnya. Maka kita ikhtiar itu mengintervensi prosesnya. Prosesnya ini adalah kita harus melakukan pembinaan para pemuda kita dengan Islam, karena Islam itu al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu yang tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Kalau kita bawa pemuda kita itu, kita proses dengan Islam, akan terangkat menjadi tinggi. Nah, sekarang tugasnya kan bagaimana mengartikulasikan Islam ini menjadi sesuatu yang kemudian mudah diterima oleh anak-anak kita, generasi muda kita. Bisa mudah mereka pahami, kemudian mereka bisa lihat tuh kebenarannya, keunggulannya, lalu mereka bergerak mengambilnya, mengembannya, menerapkannya, dan kemudian terlibat juga dalam melakukannya. Mungkin itu Mbak Nindira, semoga yang kita bahas hari ini
bermanfaat ya. Ini agak-agak ada semacam apa reuni, bukan reuni ya. Jadi saya ada memori-memori zaman dulu kan. Nostalgia gitu Oh ya iya, Ustazah ya. nostalgia, betul. Ada unsur nostalgianya juga ini Iya, jadinya. Masya Allah, iya. Iya, Alhamdulillah. ya Saya mohon Alhamdulillah maaf ya. kalau ada hal yang kurang berkenan Oh dalam iya. sepanjang saya menyampaikan dan melaksanakan amanah hari ini. Afu minkum hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, kami ucapkan jazakillah khairan kepada Ustazah Faizah Rosyidah ya, sahabat muslimah yang juga telah membersamai ya malam hari kita pada malam ini dengan talabul ilmi yang luar biasa, dengan bedah buku yang tadi ya, Masya Allah banyak sekali hal-hal yang membuat kita nostalgia, rindu dengan masa lalu gitu ya. Kalau saya tuh kalau misalnya mengingat masa lalu tuh, ya Allah kok ya nggak ngaji tuh nggak dari dulu gitu. Nggak dari zaman masih unyu-unyu gitu ya, sudah emak-emak gitu ya, seperti itu ya. Baik, mungkin demikian sahabat muslimah sekalian, alhamdulillah usai sudah begitu ya acara kita pada kesempatan kali ini. Nanti terus acara bedah buku di episode-episode selanjutnya, jangan terlewat gitu ya. Saya berserta segenap kru yang bertugas mohon undur diri, saya mohon maaf kepada Ustazah Faizah atas segala kekurangan dan juga kepada para sahabat muslimah sekalian yang telah berkenan gitu ya hadir bersama kami semua di sini dari awal hingga akhir gitu ya. Dan saya juga mohon ampun kepada Allah dulu saja ya. Baik, wal afu minkum, al haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kita akhiri forum kita pada malam hari ini dengan baca istighfar, doa kafaratul majelis dan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Baik, saya mohon undur diri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.